Oke, halo semuanya. Kita akan mempelajari materi fungsi di kegiatan belajar 2. Oke, ada topik materi penting yang akan kita pelajari di bab fungsi, yaitu yang pertama ada konsep fungsi, cara menyajikan fungsi, dan cara menentukan rumus fungsi. Kita akan mempelajari yang pertama yaitu konsep fungsi. Sebenarnya apa itu fungsi dan apa perbedaannya dengan relasi? Kita akan mempelajarinya dengan mendahului sebagai contoh. Contoh yang ada di sini, dalam perhitungan tahun budaya Tionghoa mempercayai bahwa ada perhitungan khusus di setiap tahunnya yang dikenal dengan istilah Shio. Nah, ada 12 macam Shio yang berurut dan akan berulang setiap 12 tahun, yaitu ada banyak jenisnya. Shio tikus, shio kerbau, shio macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, dan anjing, dan babi. Nah, apabila diketahui tahun 2023 itu adalah shio kelinci, maka di tahun-tahun sebelum 2023 itu akan terjadi shio apa? Dari ilustrasi tadi kita dapat menyatakan bahwa ada sebuah relasi yang terbentuk antara himpunan A ke himpunan B, yaitu relasi yang menyatakan lambang shio dari tahun. Nah, itu merupakan relasi yang terbentuk dari himpunan A ke himpunan B. Maka jika kita pasangkan himpunan A ke himpunan B, maka akan terbentuk sebuah himpunan A yang beranggotakan jenis-jenis shio tadi, himpunan B yang beranggotakan tahun 2012 sampai tahun 2023. Nah, karena setiap tahun itu satu jenis shio hanya melambangkan satu tahun dan sudah pasti nama dan peruntungannya itu berbeda-beda setiap tahun, maka kita bisa katakan setiap anggota A yang dipasangkan dengan anggota B itu pasti tepat satu dan tidak mungkin lebih dari satu. Kalau digambarkan dari diagram panah, itu bisa dilihat nih, kalau naga itu dipasangkan dengan tahun 2012. Lambang shio naga merupakan shio dari tahun 2012. Begitu juga kita membacanya sampai ke tahun kelinci yang dipasangkan dengan 2023. Ini kayak ular dipasangkan dengan 2013, kuda dipasangkan 2014. Nah, bisa diperhatikan kalau anggota himpunan A itu pasti hanya memasangkan anggotanya di tempat satu anggota B, tidak ada yang lebih dari satu. Nih contohnya kayak shio ular, dia tidak mungkin memasangkan 2013 dan 2012, jadi dia hanya 2013 saja, begitu. Dari penjelasan tadi kita bisa ambil secara umum bahwa fungsi itu adalah fungsi dari himpunan A ke B yang merupakan sebuah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota B. Oke, kita lanjut. Dari pengertian fungsi tadi, kita bisa membedakan mana yang bukan fungsi dan mana yang fungsi. Karena kita sudah mempelajari dari relasi ya. Nah, kita perhatikan diagram panah yang udah ada di sini. Ada 3 diagram panah. Berdasarkan definisi fungsi, kita bisa tentukan kalau gambar 1 itu bukan fungsi. Karena anggota dari himpunan A itu dikawankan lebih dengan satu anggota di B. Nah, kalau untuk gambar yang kedua, itu bukan fungsi juga karena anggota dari himpunan A itu tidak dikawankan dengan tepat satu anggota di B. Terlihat kalau elemen C ini tidak dipasangkan dengan siapapun. Nah, kalau yang gambar diagram panah yang ketiga, ini merupakan fungsi karena semua anggota A dikawankan dengan tepat satu anggota B. Ingat ya, berarti tadi yang gambar pertama itu tidak termasuk fungsi karena B di sini dikawankan lebih dari satu. Dia dipasangkan dengan P, dipasangkan juga dengan Q, maka dia bukan fungsi. Oke.
Teman-teman juga sudah memahami domain, kodomain, dan range dari materi relasi sebelumnya. Nah, kita akan mempelajari kembali kalau di fungsi itu bagaimana. Maka, jika kita notasikan, F didefinisikan sebagai pemetaan dari A ke B, maka fungsi dari himpunan A ke B itu ada 3 hal penting yang akan muncul, yaitu yang pertama, himpunan A itu akan disebut domain dan dinotasikan dengan DF. Yang kedua, itu himpunan B disebut kodomain dan dinotasikan dengan KF. Yang ketiga itu adalah himpunan bagian dari himpunan B yang anggotanya dipasangkan himpunan A disebut dengan range dan dinotasikan dengan RF. Nah, yang ini juga sama ya konsepnya kayak yang relasi. Pokoknya kalau misalnya dia domain, daerah asal dipasangkan dengan daerah kawan, maka muncullah daerah hasil. DF dipasangkan dengan KF sehingga dihasilkan RF. Gitu. Oke, kita lanjut. Untuk visualisasi dari konsep yang sebelumnya itu dikasih contoh diagram panah. Himpunan A dengan anggotanya ABC, himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, sehingga diperoleh kalau domainnya itu ABC. Kodomainnya 1, 2, 3, 4. Nah, daerah hasil atau RF itu 1,2. Ingat ya, kalau RF atau range atau daerah hasil itu hanya dituliskan anggota yang dipasangkan saja. Walaupun di sini ada 3, 4 ya, walaupun di sini ada 1, 2, 3, 4 jika dituliskan penuh, yang dipasangkan itu hanya 1 dan 2. Jadi ditulisnya hanya 1 dan 2 aja. Gitu. Oke. Lanjut, ada bagian banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari dua himpunan. Jadi kita udah mengenal pengertian, udah tahu domain kodomain, udah tahu mana yang bukan fungsi, mana yang fungsi. Kita akan mempelajari banyaknya fungsi. Kita menghitung berapa banyak mungkin yang terjadi dari dua himpunan apabila dia termasuk sebuah fungsi. Nah, kita kasih contoh. Ada himpunan A, anggotanya 1,2. Ada himpunan B, anggotanya P, Q. Maka kita bisa tentukan banyaknya kemungkinan fungsi yang terjadi sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat bahwa ada banyak anggota dari himpunan A itu ada 2 anggota. Himpunan dari B itu beranggotakan banyaknya 2. Nah, maka banyaknya fungsi dari fungsi F dari A ke B adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena N itu banyak ya, banyaknya A itu sama dengan 2, banyaknya B itu sama dengan 2, itu kalau kita hitung dengan menggunakan rumus banyaknya fungsi maka 2 kuadrat sama dengan 4. Jika ingin kita melihat pembuktiannya, kita bisa ngecocokinnya satu-satu kok. Nah, kita bisa bikin melalui diagram panah. Diagram panah yang pertama nih kita lihat, 1 dipasangkan dengan P. Oke, berarti masih ada yang belum dipasangkan 2. 2 dipasangkan dengan Q. Terus 1 dipasangkan dengan Q, 2 dipasangkan dengan P, 1 dipasangkan dengan P, dan 2 dipasangkan dengan P. Nah, 1 dipasangkan dengan Q, 2 dipasangkan dengan Q. Nah, sudah tidak ada lagi kemungkinan yang akan bisa kita pasangkan dari A ke B. Karena sudah tidak ada kemungkinan, maka banyaknya kemungkinan sudah maksimal, yaitu 4. Nah, maka dari itu, pemetaan yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B dengan banyaknya himpunan A itu kita misalkan sama dengan B, dan banyaknya himpunan B itu sama dengan A, maka rumus untuk mencari banyaknya fungsi F dari A ke B yaitu A pangkat B. Nah, dari yang tadi kita bisa misalkan kita definisikan F sebagai fungsi dari A ke dalam B. Maka dapat ditulis F didefinisikan A menuju B dibaca F adalah fungsi dari A ke dalam B, misalkan adalah fungsi dari A ke dalam B, maka dapat ditulis F titik 2
A panah ke B. Nah, jika X ini merupakan anggota dari himpunan A, maka bayangan dari X adalah fungsi F dinyatakan dengan Fx. Ini maksudnya nanti jika ada sebuah fungsi F, ya, X-nya itu akan dimasukkan atau dipetakan ke dalam F, maka Fx-nya ini merupakan bayangan dari X. Gitu. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu cara menyajikan fungsi. Cara menyajikan fungsi yang pertama itu ada himpunan pasangan berurutan. Kita mulai dengan memperhatikan contoh berikut ya. Terdapat himpunan P sebagai himpunan dari beberapa nama ibu kota dan himpunan Q sebagai himpunan nama provinsi. Lalu kita diminta buat sajikan fungsi dari kedua himpunan tersebut. Lalu misalnya ada himpunan P yang dengan anggota Padang, Medan, Tanjung Pinang, dan Semarang. Ada himpunan Q yang beranggotakan Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya kita pikirkan dengan logika, sudah pasti satu provinsi itu hanya memiliki satu ibu kota saja. Tidak mungkin ada dua ibu kota di dalam satu provinsi. Sehingga ini merupakan fungsi, ya. Jadi kita kalau misalnya sudah menentukan ada dua relasi, kita bisa tentukan ini fungsi dan bukan fungsi di awal. Oke, itu kita lakukan, kita petakan dari ibu kota ke provinsi. Jadi bisa ditulis himpunan pasangan berurutannya dari himpunan P ke Q, itu kita nyatakan sebagai R, maka R itu beranggotakan Padang, Sumatera Barat, Medan, Sumatera Utara. Karena Medan merupakan ibu kota dari Sumatera Utara, maka dituliskannya dengan Medan, Sumatera Utara, dan sebagainya. Oke, yang kedua itu ada dengan diagram panah. Nah, tadi kan sudah menggunakan pakai himpunan pasangan berurutan yang tadi yang sudah dijawab, maka ini Padang akan dipasangkan dengan Sumatera Barat, Medan akan dipasangkan dengan Sumatera Utara, Tanjung Pinang akan dipasangkan dengan Kepulauan Riau, Semarang akan dipasangkan dengan Jawa Tengah. Ini akan membentuk sebuah relasi ibu kota dari provinsi apa, gitu. Untuk diagram kartesius juga sama, ini konsepnya juga sama ya. Jadi itu akan dipetakan dengan X, Y di mana Q-nya itu Q, P. Sehingga Padang ini merupakan ibu kota dari Sumatera Barat dan seterusnya. Begitu juga sama dengan apa yang sudah dipelajari di bab relasi tadi. Oke, untuk yang terakhir itu ada materi rumus fungsi. Bagaimana cara menentukan rumus fungsi dari sebuah pemetaan dari anggota-anggota A ke anggota-anggota B. Kita perlu ketahui dulu bentuk umum rumus fungsi linier itu dapat dinyatakan dalam Fx sama dengan Ax tambah B dengan A, B itu A dan B itu merupakan elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Untuk memahaminya lebih lagi, kita perlihatkan sebuah contoh ya di sini. Jika ada sebuah fungsi yang ada dua himpunan fungsi, 1, 2, 3, 4, ada A, B, C. Lalu dipetakanlah dari himpunan, katakanlah ini himpunan A, 1, 2, 3, 4, dan himpunan B-nya itu A, B, C. Dipetakan dari himpunan A ke himpunan B, sehingga jika F itu merupakan range-nya ya, hasilnya, maka 1, A, 2, B, 3, C, 4, B. Nah, untuk kita sesuaikan dengan pengertian bayangan X, di mana X dan Fx itu sebagai bayangan dari di mana X itu mempunyai sebuah bayangan, kita katakan sebagai bayangan Fx, maka F1 itu sama dengan A, F2 itu sama dengan B, F3 itu sama dengan C, F4 itu sama dengan B. Bentuk ini itu kita bisa baca dengan nilai dari F1 adalah A,
nilai dari F2 adalah B, nilai dari F3 adalah C, nilai dari F4 adalah B. Untuk kita pahami bagaimana cara menemukan rumus fungsi, kita perhatikan permasalahan berikut. Di pasar malam Semawis terletak di satu gang yang tidak terlalu lebar sehingga pengunjung harus memarkirkan kendaraannya di dua lokasi, yaitu di depan gapura dan di sisi selatan lorong pasar malam Semawis. Sistem penjagaan lokasi parkir masih dipegang oleh petugas parkir setempat dengan tarif yang sama antara kendaraan baik motor maupun mobil. Nah, jika petugas parkir mendapatkan 35.000 ketika terdapat 7 kendaraan terparkir dan mendapatkan 50.000 ketika terdapat 10 kendaraan terparkir, kita diminta untuk menentukan rumus fungsi yang mewakili persamaan berikut. Nah, ingat ya, ada petugas parkir yang mendapatkan 35.000 nih ketika terdapat 7 kendaraan terparkir. Tapi dia juga mendapatkan 50.000 terdapat 10 kendaraan yang terparkir. Oke, jadi dapatlah sebuah permisalan. X adalah himpunan banyaknya kendaraan yang terparkir. Y adalah himpunan total pendapatan petugas parkir. Dan tadi kita sudah tahu bahwa pendapatan petugas parkir itu jika dia terparkirkan 7 kendaraan maka dia mendapatkan 35.000. Jika dia terparkirkan 10 kendaraan maka dia mendapatkan 50.000. Dari situ kita bisa nulis bahwa F7 sama dengan 35.000, F10 sama dengan 50.000. Karena tadi bentuk umum dari fungsi itu Fx sama dengan Ax tambah B, maka kita bisa tuliskan Fx kita ubah ke F7 AX tambah B, di mana X-nya tadi 7, kita ganti jadi A dikalikan 7 tambah B. Kita dapati persamaan yang pertama, 7A tambah B sama dengan 35.000. Nah, kita simpan dulu ya. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kita ketahui yang kedua, yaitu F10 ketika petugas parkir mendapatkan uang 50.000 dengan 10 kendaraan yang terparkir. Kita dapati sebuah rumus umum dari fungsi Fx itu adalah Ax tambah B. Maka F10 ya Fx itu kita ganti jadi F10. F10 itu sama dengan A dikali X, X-nya kita ganti jadi 10, jadinya sama dengan A kali 10 tambah B sama dengan 50.000 karena pendapatannya tadi 50.000. Maka kita dapati persamaan yang kedua, 10A ditambah B sama dengan 50.000. Dengan metode eliminasi dan substitusi, kita dapati bahwa eliminasi dari persamaan 1 dan 2, kita dapati 7A ditambah B sama dengan 35.000, 10A ditambah B sama dengan 50.000. Kita bisa coret ya B-nya. Jadi masih ada min 3A karena 7A kurang 10A, hasilnya min 3A. Sama dengan 35.000 dikurangi 50.000, hasilnya min 15.000. Kita dapati A sama dengan min 15.000 per min 3 sehingga A sama dengan 5.000. Kita substitusikan nilai A ke salah satu persamaan. Boleh yang persamaan 1, boleh persamaan yang kedua, tapi di sini saya mengambil persamaan 1. Persamaan 1 itu 7A ditambah B sama dengan 35.000. Tadi A-nya sudah didapati ya 5.000, sehingga 7 dikali 5.000 tambah B sama dengan 35.000. 35.000 ditambah B sama dengan 35.000, didapatlah B-nya itu sama dengan 0. Kita masih ingat rumus fungsi secara umum itu Fx sama dengan Ax tambah B. Kita sudah memperoleh A itu nilainya A sama dengan 5.000. Kita juga sudah memperoleh nilai B sama dengan 0. Jadi, kita dapat menentukan rumus fungsi dari masalah tadi, yaitu Fx sama dengan Ax tambah B. Kita substitusikan A-nya itu ke secara umumnya tadi, jadinya Fx sama dengan 5.000x tambah 0 dan Fx sama dengan 5.000x. Sehingga ini Fx sama dengan 5.000x akan berlaku ke semua anggota di mana X1, X2, X3 sampai seterusnya itu akan berlaku. Sampai apabila X-nya itu 100.000,
itu juga akan berlaku, begitu. Oke, itu dari materi fungsi kiranya dapat dipahami. Terima kasih.